warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap di rumah ya. Baik, tidak terasa minggu depan kita akan mengikuti penilaian harian puisi rakyat. Seperti biasa, sebelumnya Bu Fitri akan membahas soal beserta jawabannya pada latihan soal di KD Puisi Rakyat 3.13 dan 4.13. Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, Bu Fitri akan membahas soal puisi rakyat. Tentunya bagian yang pertama pada kompetensi dasar 3.13 dan 4.13. Soal nomor 1. Bacalah puisi rakyat berikut. Sebentar, pointernya saya nyalakan dulu. Bacalah puisi rakyat berikut. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Soalnya adalah teks tersebut tergolong A. Syair, B. Puisi modern, C. Gurindam, D. Pantun. Ayo yang mana? Kita lihat. Ada yang menjawab betul di rumah? Ya, jawabannya adalah pantun, karena ini sajanya AB-AB, baris pertama dan kedua sampiran, dan baris ketiganya adalah isi. Soal nomor 2. Untuk bacaannya atau teksnya sama ya, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Soalnya berikut yang tidak termasuk ciri teks tersebut adalah A. Bersaja AB-AB, B. Bersaja AA-AA, C. Terdapat sampiran dan isi, dan D. Terdiri atas satu bait. Kira-kira yang mana ya? Sebenarnya ini sudah Bu Fitri jawab di soal yang pertama tadi di pembahasannya. Ya, jawabannya adalah B. Bersaja AA-AA. Soal nomor 3. Bacalah puisi rakyat berikut. Terlalu baik parasnya putri, sedap manis tidak terperi. Putih menjelis, durja berseri, tiada berbandingan di dalam negeri. Soalnya, teks tersebut tergolong A. Syair, B. Puisi modern, C. Gurindam, dan D. Pantun. Apa jawabannya? Kalau sudah kelihatan di sini ri, berarti sajanya adalah A. Saja A, di mana baris pertama hingga baris keempat itu isi semua, maka dia disebut tepat, syair. Soal nomor 4. Soalnya atau teksnya masih sama ya. Terlalu baik parasnya putri, sedap manis tidak terperi. Putih menjelis, durja berseri, tiada berbandingan di dalam negeri. Puisi rakyat tersebut berima ya. A. AB-AB, B. II, C. AA, dan D. BB. Tentunya Bu Fitri tidak pernah menjelaskan atau tidak pernah mengajarkan saja itu ada III dan BB gitu ya. Jadi kalau begini jawabannya adalah adalah C, maksudnya rimanya adalah AA. Jadi bukan berarti
Kalau di belakangnya ini suku kata yang terakhirnya ri bukan berarti rimanya i, karena rima i itu tidak ada. Kalau rimanya sama dari baris pertama hingga baris keempat, maka rimanya atau sajaknya adalah a. Soal nomor 5. Masih sama ya, jadi Bu Fitri nggak usah membacakan lagi. Soalnya, keempat baris dalam syair tersebut mengandung, nah ini sudah Bu Fitri jelaskan di soal yang sebelumnya tadi di pembahasan. Jawabannya adalah isi. Jadi dari baris pertama hingga keempat itu kalau syair semuanya adalah isi. Masih sama soalnya. Syair tersebut mengandung pesan. Pesannya adalah A. Ada seorang putri yang memiliki paras sangat cantik dan berkulit putih bersih yang tidak ada bandingannya di negerinya. Ada seorang putri yang B. Ada seorang putri yang sangat cantik dan manis serta kulitnya putih di suatu negeri yang sangat luas dan berseri. Yang C. Ada seorang putri yang cantik, berseri-seri dan berkulit putih bersih. Ternyata dia adalah seorang putri di sebuah negeri. D. Ada seorang putri yang cantik dan baik serta berkulit putih di sebuah negeri yang sangat berseri-seri keindahannya. Jawabannya adalah, ayo, 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Betul, yang menjawab betul ini pasti senang ya. Ada seorang putri yang memiliki paras sangat cantik dan berkulit putih bersih yang tidak ada bandingannya di negerinya. Soal nomor 7. Bacalah pantun berikut. Elok rupanya kumbang jati, dibawa itik pulang petang. Tidak terkata besar hati, melihat ibu sudah datang. Soalnya adalah, pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah A. Seorang ibu yang sangat bahagia menantikan kedatangan anaknya. B. Seorang ibu yang sangat bahagia membawa pulang itik walaupun sudah petang. C. Seorang anak yang sangat bahagia melihat ibunya pulang membawa itik. D. Seorang anak yang sangat bahagia menantikan kedatangan ibunya. Sebenarnya kalau kita menelaah isi dari pantun itu atau pesan yang terkandung dalam pantun itu sebenarnya kalian cukup melihat baris ketiga dan keempat, karena baris ketiga dan keempat itu langsung to the point, langsung fokusnya ke isi, jadi bisa dianalisis melalui baris ketiga dan keempat. Kalau misalkan kita baca baris ketiga dan keempat, tidak terkata besar hati melihat ibu sudah datang. Besar hati tidak terkata itu kan artinya senang ya, dia sedang bahagia, dia sedang senang. Mengapa dia sedang senang? Karena melihat ibunya sudah datang. Jadi sudah jelas jawabannya adalah seorang anak yang sangat bahagia menantikan kedatangan ibunya. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya, cara mengetahui pesan yang terkandung dalam puisi. Dalam pantun. 8. Bacalah pantun berikut. Anak ayam jalan berjajar, pohon pisang adakah bergetah. Nak selalu rajinlah belajar, songsong masa depan cerah. Soalnya adalah pantun tersebut menyimpulkan bahwa A. Nasihat kepada seorang anak supaya berjalan sejajar agar tidak terkena getah pisang. B. Nasihat kepada seorang anak dari ibunya supaya menyongsong masa depan cerah. C. Nasihat kepada seorang anak supaya rajin belajar untuk menyongsong masa depan. D. Nasihat kepada seorang anak supaya rajin belajar agar menempuh jalan yang lurus. Kita lihat, kalian jawabannya apa? Ya, jawaban yang paling logis dan paling benar adalah C. Nasihat kepada seorang anak supaya rajin belajar untuk menyongsong masa depan. Selanjutnya, soal nomor 9. Bacalah pantun berikut. Ini sama dengan soal yang pertama ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Soalnya, maksud pantun tersebut adalah A. Jalani hidup dengan instan. B.
B. Sukses selalu didahului dengan kerja keras. C. Jalani hidup seperti air mengalir. Dan D. Belajar merupakan awal dari kesuksesan. Gampang sekali atau mudah sekali? Jawabannya adalah B. Sukses itu selalu didahului dengan kerja keras. Kan berenang berakit-rakit ke hulu dulu, berenang ke tepian, baru kita sakit-sakit dahulu, gak enak dulu gitu ya. Baru kita akan menuai atau memetik hasilnya, bersenang-senang kemudian. Soal nomor 10. Bacalah syair berikut. Wahai Ananda kekasih ibu, bekerjalah engkau sepanjang waktu, bekerja keras janganlah malu, semoga Tuhan memberkahi hidupmu. Maksud syair tersebut adalah A. Kita harus rajin bekerja sepanjang waktu dan tidak perlu malu agar hidup kita diberkahi Tuhan. B. Kita harus rajin bekerja keras dan tidak boleh lengah agar hidup kita diberkahi Tuhan. C. Kita harus rajin bekerja keras sepanjang waktu agar tidak membuat malu ibu. D. Kita harus rajin bekerja sepanjang waktu agar kelak tidak pernah malu dengan hidup. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah A. Sudah jelas ya, kita harus rajin bekerja. Kalau syair itu semuanya baris pertama dan keempatnya isi. Jadi kamu membaca ini berulang-ulang baris 1 sampai ke 4, itu kamu pasti sudah menemukan maksud dari syair itu. Tinggal kita cocokkan saja di pilihan gandanya atau pilihan jawabannya. Jadi jawabannya kita harus rajin bekerja sepanjang waktu dan tidak perlu malu agar hidup kita diberkahi Tuhan. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan atau pembahasan soal puisi rakyat KD 3.13 dan 4.13. Tentunya latihan soal yang pertama ya. Sampai bertemu di video yang kedua. Terima kasih. Anak-anak, demikian soal pembahasan puisi rakyat KD 3.13 dan 4.13. Semoga ini bisa menjadi bekal yang pertama untuk kalian mengikuti penilaian harian puisi rakyat minggu depan. Sampai bertemu di video yang kedua dan pembahasan soal yang kedua ya. Selamat belajar, tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.